Setiap saat kami akan berkunjung kemari. Aku tidak mau melihat kekejaman terjadi lagi di sini. Dan kami pun akan mengobrak-abrik negeri Sedayu apabila mereka masih membuang orang-orang hukumannya ke pulau Momongan ini, Ki. Di sebuah pulau terpencil bernama Pulau Buangan, Sang Suliwa bersiap meninggalkan tempat itu bersama Dewi Galuh Parwati. Dewi Tantri, yang telah menyimpan cinta mendalam kepada Sang Suliwa, merasa hatinya hancur. Ia menangis tak henti-henti, tak rela sang pujaan hati pergi meninggalkannya. Melihat kesedihan itu, Sang Suliwa mendekati Dewi Tantri dan dengan lembut berkata, "Aku berjanji, akan kembali ke pulau ini suatu hari nanti." Janji itu membawa sedikit kelegaan pada hati Dewi Tantri, yang akhirnya mengikhlaskan kepergian mereka berdua. Kalau semua urusan kami di Sugalu selesai, kenapa Tantri? Tantri sedih, Kek. Kakang Lewa pasti tidak akan kemari lagi. Kalau dia memang jodohmu, dia pasti kemari lagi. Jodoh? Iya. Di dunia ini, semua sudah disuratkan oleh Sang Pencipta di langit sana. Dari lahir, rezeki. Ketika kapal Sang Suliwa dan Dewi Galuh Parwati menjauh dari pulau itu, Dewi Tantri tetap tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Tangisnya semakin dalam hingga sang kakek, Kaladurpa, berusaha menenangkannya. Ia berkata dengan bijak, "Jodoh tidak akan lari, cucuku. Jika memang ditakdirkan, ia pasti akan kembali padamu." Kata-kata itu membawa penghiburan bagi Dewi Tantri, yang kemudian memilih untuk mempercayai takdir. Ia berdiri di tepian pantai, menatap kapal yang menghilang di cakrawala, dengan harapan bahwa janji Sang Suliwa akan ditepati. Adalah orang yang tidak rela menerima takdirnya. Semua dianggap musuh. Bahkan, Sang Pencipta pun dianggap musuh. Siapa kamu? Berani berbuat telanjang kepada Adiyaksa Kedaton? Jawab dengan jujur. Apakah pengadilan yang kamu lakukan kepada Dewi Sintawati itu diselenggarakan dengan adil dan jujur? Sementara itu, di tempat lain, Adiyaksa terbangun oleh ketukan keras di tengah malam. Ia membuka pintu dan menemukan seorang pria misterius bertopeng kain berdiri di hadapannya. Tanpa mengenali siapa pria itu, Adiyaksa mulai marah dan menuntut penjelasan. Namun, pria misterius itu justru menanyakan hasil sidang yang berlangsung kemarin. Ketegangan memuncak ketika pria itu membuka penyamarannya, memperlihatkan bahwa ia adalah Empu Mahasyura. Amarah Empu Mahasyura pun tak tertahan ketika mendengar jawaban yang mengecewakan dari Adiyaksa. Dalam sekejap, pasukan Adiyaksa berguguran di tangan Empu Mahasyura, meninggalkan kehancuran di tempat itu. Selingkuhan itu sama sekali. Empu, saya dan Darpasura hanya melakukan permintaan Empu.
untuk memunculkan saksi dan pelaku palsu. Iya ada kau Adiaksa. Ampunkan kami, Empu. Di Istana Bojonegara, sang putri Sekarwangi merasa gelisah. Ia mengetahui bahwa dirinya akan dijodohkan dengan seorang pangeran yang tidak ia cintai. Dalam kegundahannya, seekor burung belibis putih datang menghampirinya dan berbicara dengannya. Putri Sekarwangi, yang sebenarnya mengetahui bahwa burung itu adalah jelmaan Prabu Angling Dharma, merasa sedikit terhibur. Namun, pembicaraan mereka terganggu oleh kedatangan Ibunda Putri Sekarwangi. Sang permaisuri curiga melihat gerak-gerik aneh di kamar putrinya dan melaporkannya kepada sang raja. Ketika sang raja datang untuk memeriksa, ia hanya menemukan burung belibis putih, tanpa tanda-tanda keberadaan seorang pria. Saya benar-benar kangen padamu, Kanda Prabu. Dewiku, seandainya bumi ini bisa kusempitkan, ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojonegoro, sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu. Saya sangat cemas. Kanda Prabu tidak kunjung datang. Dinda, percayalah, Dindalah wanita yang saya idam. Merasa marah, sang raja memerintahkan pasukannya untuk memenjarakan burung belibis itu. Putri Sekarwangi menangis pilu, merasa kehilangan sosok yang ia cintai. Namun, Prabu Angling Dharma dengan mudah meloloskan diri dari penjara, kembali menemui Putri Sekarwangi yang sedang larut dalam kesedihan. Kehadiran sang Prabu membuat hati sang putri kembali berbunga-bunga. Sementara itu, para penjaga yang kembali memeriksa sel tahanan dikejutkan oleh perubahan burung belibis itu menjadi sehelai kain putih. Mereka segera melapor kepada raja, yang mulai menyadari bahwa sosok ini bukanlah manusia biasa. Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku. Cepat kepung ruangan. Daulat Gusti Prabu. Ayo. Cepat lari, Kanda Prabu. Ayahanda dan para penggawa datang kemari. Tenang, Dinda Dewi. Periksa kamar ini. Sekar, siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu? Lelaki yang mana?
Hamba tidak mengerti, Ayahanda Prabu. Sekar, jangan bohong. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Anakku, terus teranglah. Jangan permalukan ayahmu, karena aku selalu memberi kebanggaan kepadamu. Kami hanya menemukan ini, Gusti Prabu. Penjarakan Belibis ini. Baik, Gusti Prabu. Jangan, Ramanda Prabu. Dia sahabat hamba. Dia penghibur hamba. Untuk kebaikan bersama, anakku. Kalau ternyata si Putih memang tidak bersalah, pasti ayahanda kembalikan kepadamu. Ibu, jangan sakiti Belibis itu. Dia tidak bersalah. Katakan dengan jujur, anakku. Siapa laki-laki yang tadi berpelukan denganmu? Dia hanya hayalan saya, Ibu. Hayalan yang selalu diwujudkan oleh Belibis sakti itu. Karena saya tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Sedayu. Anakku, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pangeran Sedayu bukan orang sembarangan. Dia calon Betarari Sedayu. Dan dia mewarisi negeri yang sangat subur. Dia pasti akan membahagiakanmu, nak. Jangan menangis, Dinda Dewi. Aku masih di sini. Burungnya berubah jadi kain. Suruh Bandot lapor. Bandot! Mohon ampun, Gusti Prabu. Ada berita yang sangat penting, Gusti Prabu. Ada apa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah menjaga Belibis Putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu Belibis Putih itu berubah menjadi ini. Kita menghadapi maling yang sakti, Dinda. Lakukan woro-woro titah. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Woro-woro titah. Barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih berjambul akan diberikan hadiah oleh Baginda Raja. Esok harinya, sang raja memutuskan untuk mengadakan sayembara demi menemukan pria yang pantas menjadi menantunya. Pengumuman itu menarik perhatian banyak orang, termasuk Patih Batik Madrim dari Malwapati. Sang patih yang bijak dan tangkas segera menghadap Raja Bojonegara untuk mengikuti sayembara tersebut. Namun, ia menyembunyikan identitas aslinya. Dengan izin sang raja, Patih Batik Madrim meminta untuk memeriksa kamar Putri Sekarwangi, mengawali kisah baru yang penuh intrik dan teka-teki. Akhir cerita ini masih tersembunyi dalam perjalanan takdir, menunggu untuk terungkap melalui cinta, keberanian, dan keajaiban yang melingkupi mereka semua. Ya, silakan.
Ada yang mau datang, Dinda Dewi. Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung. Maaf, Gusti Dewi. Tolong kalung itu diserahkan kepada hamba. Serahkan anakku. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah. Maaf, kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan giwang yang ada di kuping kiri Gusti Dewi. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah lagi. Aku rajamu, Kakang Batik Madrim. Kau mau membunuhku? Saya sangsi. Apakah Tuan benar-benar gustiku atau siluman yang mau mengganggu Putri Prabu Boja? Apa sebenarnya keinginanmu? Pasti bukan kebetulan kamu berada di Bojanegoro.